Shalom. Mau berapa kali pun ada di depan tetap aja deg-degan. Saya kenalan dulu ya, nama saya Christian. Beberapa minggu yang lalu, Ibu Panglima sebutkan sebuah pesan khusus buat saya. Hari itu green room baru selesai, sudah sepi. Mungkin istilahnya ada green room dalam green room. Ibu In bilang begini sama saya, Christian, kamu harus tahu, setiap manusia punya tombol dalam hati. Setiap manusia punya tombol dalam hati yang kalau tombol ini dipencet, akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Bentar, harusnya ada gambar tapi saya lupa kirim. Maafkan saya. Roy, saya kirim lewat lain. Maafkan saya. Nah, setiap manusia punya tombol dalam hati yang kalau dipencet, sesuatu terjadi. Tombolnya apa? Banyak. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan beberapa tombol yang mungkin salah satunya saudara punya, atau mungkin semuanya saudara punya. Tapi pagi hari ini, mungkin yang saya sampaikan ini singkat dan sudah pernah didengar. Tapi saya berdoa apa yang pagi hari ini dibagikan, ini bisa jadi reminder, ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Amin. Gambarnya sudah bisa dikeluarkan. Nah, gambar yang akan saya keluarkan adalah satu pemandangan yang saya yakin kita semua jarang atau bahkan belum pernah lihat. Kenapa? Karena apa yang akan saya tampilkan ini hanya dilihat oleh orang-orang tertentu. Oke. Dan apa yang akan saya tampilkan ini mengibaratkan, ini menggambarkan hati kita. Oke. Nah, kenapa tombol yang ada dalam hati kita itu harus dijaga baik-baik? Saya percaya di masa-masa seperti ini iblis sangat takut dengan pasukan seperti kita. Amin. Iblis berusaha menghentikan kita dengan segala cara. Iblis berusaha menghentikan langkah, menghentikan kita mengangkat pedang, menghentikan kita menginjil, menghentikan kita lakukan apapun yang mengancam tahta mereka. Oke, gambarnya sudah keluar. Agak kecil ya. Kecil banget, oke. Ya maaf, gambarnya salah. Mungkin saudara tahu ini apa? Ini kokpit. Ini adalah pemandangan yang hanya dilihat oleh pilot. Saya yakin saudara rata-rata belum pernah lihat. Saya juga belum pernah lihat secara langsung. Tapi sebelum saya sampaikan, saya dapat sebuah ilustrasi. Kokpit ini ibaratkan hati kita. Semua yang nyala-nyala, yang kotak-kotak di atas, yang kayak putaran kompor, itu semua tombol. Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara naik pesawat dan yang duduk di tempat ini bukan pilot, tapi saya. Apakah saudara masih mau naik? Yakin? Saya bisa nyetir loh. Saya bisa nyetir loh. Tetap nggak mau. Kalau hati kita diibaratkan sebuah kokpit, saya nggak tahu berapa tombol yang ada dalam kokpit, semua yang nyala loh, mati. Semua yang nyala di kokpit itu adalah tombol. Tapi yang jadi pertanyaan, tombol mana yang ditekan dan siapa yang menekan? Itu menentukan nasib pesawat tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Tombol mana yang ditekan dan siapa yang menekan, itu menentukan akan jadi seperti apa hidup kita. Oke, mari sama-sama kita buka di Hakim-Hakim 14 ayat 19. Terima kasih gambarnya, Tapi Roy dan BMN. Hakim-Hakim 14 ayat 19. Saya bacakan. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dianya siapa? Simson.
Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Orang pertama yang saya mau bagikan adalah Simson. Mungkin banyak orang berpikir, iya kelemahan Simson itu perempuan. Kelemahan Simson itu jatuh dengan Delila. Kelemahan Simson itu mata keranjang. Bahkan ada ayat lain yang berkata Simson itu, saudara tahu cerita Simson angkat pintu gerbang, 1-2 ayat sebelumnya ditulis Simson lagi tidur dengan pelacur. Dan kalau dikatakan kelemahan Simson itu perempuan, bukan. Ya itu sebagian kecil, tapi ternyata ada tombol lain di hati Simson yang jauh lebih berbahaya daripada perempuan. Tombol apa? Kemarahan. Anger issue. Masalah kemarahan dalam hati Simson itu jauh lebih mematikan daripada masalah perempuan bagi Simson. Saya nggak buka kitab Ibrani apapun, tapi kalau saudara baca hakim-hakim yang menuliskan kisah Simson, itu mulai dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. 13, 14, 15, 16. Dan saudara tahu, dalam 4 pasal, 3 pasalnya isinya Simson marah. Kalau boleh saya simpulkan, 3/4 hidup Simson isinya marah. Mengerikan? Mengerikan. Loh, Chris, kan dia memang dipakai Tuhan untuk cari gara-gara dengan Filistin. Ada ayatnya? Ada. Tapi saya yakin cari gara-gara tidak akan berujung dengan mati konyol. Kalau bukan karena ada satu tombol yang dipencet iblis. Yaitu tombol kemarahan. Berapa banyak di antara kita, saya yakin kita adalah orang-orang luar biasa yang diurapi Tuhan, roh Tuhan turun dalam hidup kita. Kita bisa perang, kita bisa nginjil, kita bisa pimpin sekian ribu pasukan, sekian ribu KKR. Tapi tetap tombol ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan tetap terbuka. Ayatnya bilang, maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Bukankah Tuhan rohnya berkuasa buat semua kita? Kalau nggak berkuasa kita nggak bisa nginjil. Kalau nggak berkuasa kita nggak akan dengar kesaksian kesembuhan setiap Senin, Sabtu, Minggu di sini. Tapi toh nyatanya tombol kemarahan masih ada. Ini bukan tentang sifat pemarah. Tapi tentang satu tombol kemarahan di hati kita. Yang ini jadi sasaran empuk buat iblis pencet. Dan saya simpulkan sedikit. Simson ini agak nyebelin saudara, percayalah. Kalau saudara baca, setelah ayat 19 tadi, ceritanya Simson ini buat teka-teki. Teka-teki dan orang gak tahu jawabannya apa, orang tanya ke istrinya. Dan Simson marah, dikasih bajunya, dan Simson mutung. Kalau saudara baca lanjutannya ayat 20, Simson kasih istrinya ke orang lain. Alkitab bilang ke best man kalau zaman ini, ke sahabatnya. Udahlah nih gue malas lu bocorin buat lu aja istri gue. Gampangnya gitu. Udah kayak ngasih kacang goreng ya. Gak tahu dia susahnya cari mertua zaman sekarang. Tidak ada serangan kepada siapapun. Saya bermaksud damai di sini. Minggu ini saya nggak pacaran kayaknya. Ayat 20, dia kasih istrinya ke orang lain. Ya, belum selesai, yang nyebelin adalah gini. Saudara baca pasal 15, ayat 1 baru mulai, Simson datang ke rumah mertuanya. Bawa persembahan, bahasa Inggris bilang gift of reconciliation. Maksudnya apa? Mau baikan. Oke, datang, mau baikan. Mertuanya ngamuk. Ya iyalah, udah dinikahin dikasih ke orang, ngamuk lah. Saya jadi mertuanya juga ngamuk, untung Simson gak berani nonjok kan gitu. Dan saudara tahu,
Ayat 2, bapaknya nggak ngasih, bapaknya marah. Ayat 3, ngamuklah Simson. Aneh ya, yang buat masalah Simson, yang ngamuk Simson. Tobat yang begitu, saya juga. Saudara tahu Simson ngapain? Saya yakin kita semua tahu. Ambil anjing hutan, ikat ekornya, kasih api, dilepas. Terbakarlah ladang orang. Bukan ladang bapak mertuanya, ladang orang. Alhasil ngamuklah warga. Warga ngamuk, warga cari tahu ini kenapa dibakar. Iya, Simson ngamuk sama si A. Karena anaknya si A gak dikasih ke Simson. Alhasil bapak mertuanya dan anaknya dibunuh. Ngamuk lagi Simsonnya. Habis Simson yang ngamuk, Filistin yang ngamuk juga, perang deh. Dan saudara bisa bayangin, terjadilah perang antara Simson lawan orang Filistin pakai rahang keledai. Kalau mau ditarik akarnya, cuman karena Simson mutung. Belum pernah kan dengar perang karena orang mutung? Ya ini Simson. Nyebelin banget. Tapi gak bisa dipungkiri, semua kekacauan dalam hidup Simson dimulai karena sebuah kemarahan yang berujung kepada kematian. Berapa banyak di antara kita yang kita sudah marah sekian tahun dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita punya ribuan alasan untuk marah, tapi kita punya jutaan alasan untuk mengucap syukur dan mengendalikan diri kita. Saya juga pemarah. Gak mudah buat saya menyampaikan tentang Simson. Kalau saya ngomong saya sabar, saya munafik. Tapi berapa tahun, berapa bulan, berapa kesempatan, berapa karunia, berapa sidang ilahi yang kita lewatkan karena kita marah. Gak bisa dipungkiri setiap kali saya penari, saya nari pasangan, setiap kali saya marah dengan pasangan saya melewatkan sekian ibadah penting. Setiap kali saya marah dengan anak rock, saya melewatkan sekian KKR yang harus saya bisa pimpin dengan baik. Gak bisa dipungkiri setiap kali saya marah dengan si A, si B, si C, si D, semua yang saya pegang berantakan. Dan berapa banyak dalam hidup kita, waktu kita membiarkan iblis pencet tombol kemarahan, berantakanlah semua yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Mungkin kau harusnya dapat hal yang luar biasa, kau harusnya dapat karunia, kau harusnya dapat yang ilahi. Tapi karena mungkin hari itu kau marah dengan Tuhan, kau marah dengan istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu. Kau gak bisa doa, kau gak bisa ngapa-ngapain. Berapa banyak dia harusnya engkau bisa buat yang ajaib, buat mujizat, pulang dengan cerita kemenangan. Tapi karena engkau marah di medan perang, engkau marah saat misi, engkau marah saat trip. Engkau pulang bukan dengan kemenangan besar. Tapi pulang dengan tertunduk. Coba lihat berapa kemarahan yang sudah merusak hidup kita. Coba lihat berapa kemarahan yang sudah menghancurkan semua potensi yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Saya yakin kok, walaupun saya gak pernah ketemu Simson, tapi saya yakin destiny Simson bukan mati konyol. Mungkin kalau Simson gak pemarah, dia masih hidup lebih lama, dia bisa habiskan Filistin sampai ke akar-akarnya. Dan yang terjadi, Simson harus mati konyol. Dan semua potensi yang harusnya dia punya, destiny besar, selesai. Yang kedua, sebelum saya masuk yang kedua, selamat datang Widya, aku merindukanmu. Tuh, Widya, halo. Nah, bersaksi habis ini, disuruh buin. Awas pada nolak. Yang kedua, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Yang kedua adalah orang bernama Yefta. 11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11, oke?
Ayat 3, ayat 3. Oke. Oh sorry, mundur ke ayat 1. Saya lupa. Mundur ke ayat 1, maafkan saya. Hakim-Hakim 11 ayat 1. 2 ayat aja. 2 ayat aja. Oke. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Lanjut ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tof. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kita tahu cerita Yefta. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, Yefta ini anak dari istri ilegal. Saya kurang tahu konotasi ilegal itu gimana, karena hari itu istri boleh banyak. Tapi mungkin yang ini ilegal, mungkin dari anak pelacur yang di luar sana atau gimana. Dan masa lalu Yefta menimbulkan satu luka, satu tombol di hatinya. Yaitu tombol penolakan. Oke? Tombol penolakan. Dan setelah Yefta ditolak, Yefta lari ke sebuah tanah, namanya tanah Tof. Saya nggak perlu jelaskan arti Tof, kita semua nyanyi Tof. Dan itu artinya juga tanah Tof yang sama. Oke? Dan waktu Yefta lari, dia berkumpul dengan orang-orang riffraff, worthless, and unprincipled. Dia berkumpul dengan orang-orang yang gak jelas, yang gak berpendidikan, yang diasingkan, yang tidak dianggap. Tapi tibalah satu hari itu bangsa Israel harus berperang kepada orang Amon, kalau nggak salah. Ya, Amon. Dan kalau saudara baca, Alkitab mencatat bahwa pemimpin-pemimpin Israel datang kepada Yefta dan tanya, kamu mau nggak pimpin kita? Dan Yefta bilang, enggak, asalkan aku jadi pemimpinmu setelah ini. Saya menemukan versi lain yang cukup berbeda. Dalam firman Allah yang hidup, dikatakan gini, Hakim-Hakim 11 ayat 8-10. Kami memerlukan engkau, jawab mereka. Kalau engkau mau menjadi panglima perang kami untuk melawan bangsa Amon, maka kami akan menjadikan engkau kepala kami, seluruh penduduk Gilead. Apakah kalian kira aku percaya? Kata Yefta, Tuhan saksinya, kami bersumpah, jawab mereka. Kalau saudara baca dalam versi-versi yang lain, terjemahan baru, bahasa Inggris, semua menulis kalau Yefta ini nanya, kalau aku menang, aku jadi pemimpinmu ya. Ternyata terjemahan lain gak gitu. Terjemahan lain berkata, mereka yang nawarin, udah deh Yefta, kalau sampai menang, kamu jadi pemimpin kita. Dan jelas, Yefta gak percaya. Emang gue bakal percaya sama lo? Dan pemimpin bilang, Tuhan saksinya. Satu tawaran yang tepat sebagai pembuktian dan perubahan nasib buat Yefta. Dari orang dibuang, dari yang tidak dianggap, disebut anak pelacur, penjahat, tiba-tiba ditawarin jadi pemimpin, jadi hakim. Ini satu tawaran yang buat Yefta seperti jackpot. Kapan lagi kan? Dan logika saya berkata begini, Yefta ini udah tinggal di tanah Tof. Namanya aja tanah Tof. Kurang baik apa? Semua definisi berkata tanah Tof ini emasnya baik, tanamannya baik, tanahnya baik, lingkungannya baik, airnya baik. Kalau saya jadi Yefta, disuruh milih pimpin Israel yang tegak tengkuk sama tinggal baik-baik di tanah Tof, jelaslah enakan tanah Tof. Daripada pimpin Israel model begini, mending tinggal tanah Tof. Semua enak, tapi gak bisa dipungkiri satu tombol di hati Yefta yang butuh penerimaan, yang butuh pembuktian
membuatnya menerima tawaran ini. Dan saudara tahu, tawaran ini berujung pada satu nazar yang membunuh anaknya sendiri. Alkitab berkata di tengah perang, Yefta bernazar, Tuhan, kalau engkau tolong aku dan aku menang, akan kukasih apapun yang keluar dari pintu rumahku. Hari itu anjing haram saudara, gak mungkin anjing yang keluar. Gak mungkin juga kambing domba dalam rumah. Kucing saya rasa gak ada. Jelas yang keluar dari rumah pasti manusia. Tapi demi tawaran ini digenapi. Demi dia bisa buktikan. Saya gak sejelek yang kalian pikir kok. Saya gak sejelek yang kata orang sampai saya harus dibuang. Dan itu menimbulkan nazar yang membunuh anaknya sendiri. Menyedihkan? Ya. Dan bukan sebuah kebetulan, ayatnya berkata begini. Waktu mereka lagi berperang, ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Kejadian yang sama persis dengan yang terjadi dengan Simson. Di tengah pengurapan Tuhan turun, di tengah rohnya menghinggapi, tombolnya dipencet. Selesai. The end. Di tengah pengurapan Yefta lagi on, dia lagi pimpin perang luar biasa. Iblis nyelip, slip, pencet tombol. Tombol apa? Kamu ditolak loh. Kapan lagi dapat tawaran jadi pemimpin? Kapan lagi? Dan berapa banyak di antara kita yang dalam perjalanan pelayanan kita lakukan dengan tulus. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan dengan cinta pada Tuhan. Tapi seiring berjalan waktu, semua berubah. Waktu pembuktian mulai muncul. Semua berubah. Waktu kita cari pengakuan dan bukan perkenanan. Semua berubah. Waktu tombol itu dipencet. Semua alur cerita yang sudah ditentukan berubah drastis. Saya nggak pernah bisa mengerti apa yang dipikirkan Yefta hari itu. Sungguh ini pendapat saya. Kalau saya udah di tanah Tof, nggak akan pindah. Beneran. Udah Tof namanya. Ngapain sih harus cari begitu? Saya nggak ngerti karena saya nggak pernah ditolak saudara. Tapi mungkin buat engkau yang ditolak, kau tahu rasanya. Pernah sih ditolak perempuan. Tapi nggak segitunya, saya nggak sampai kayak Yefta. Tapi yang terjadi dalam hidup Yefta, semua kacau saat tombol dipencet. Jelas ayat berkata, roh Tuhan turun, roh Tuhan menghinggapi. Tapi gak bisa dipungkiri. Iblis lewat, tombol disenggol. Selesai. Yang ketiga. Menurut saya ini satu tombol yang paling banyak ada di antara kita. Di antara banyak pasukan Tuhan. Tombol yang ketiga adalah tombol kecurigaan dan ketidakpercayaan. Tombol ini butuh timbal balik, tombol ini bersahut-sahutan, dan paling banyak tombol ini bersahutan antara pemimpin dan anak buahnya. Keluaran 2 ayat 14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan.
Kita tahu ceritanya, Musa berusaha membela orang Israel dengan membunuh orang Mesir yang menyiksa. Tapi pertolongannya dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh orang Israel. Kenapa? Karena dari pihak orang Israel, sudah sekian tahun mereka ditindas, dan buat mereka apapun yang orang Mesir lakukan, itu jahat. Sehingga semua orang berusaha menolong mereka, sehingga semua orang berusaha mengulurkan tangan, dipandang dengan mata kecurigaan. Maka dari itu Musa berusaha tolong, dan orang Israel bilang, lu mau ngapain? Kemarin gue lihat lu bunuh, lu mau bunuh gue juga. Dan itu menimbulkan satu luka di hati Musa. Dan tombolnya pencet. Musa itu bukan, mungkin banyak orang membayangkan Musa ini om-om jenggotan yang sabar gitu ya. Menurut sejarah Musa ini panglima perang. Dan pasukannya bukan sedikit. Mesir itu peradaban paling maju hari itu. Dan pasukan Musa 1.000.000. Bayangin aja 1.000.000 kayak apa. Ya. Dan cuma karena satu orang berkata, aku lihat kemarin kamu bunuh orang. Panglima besar, pemimpin 1.000.000 menjadi takut dan lari. Sejak hari itu, sejak hari Musa dengar perkataan orang ini, semua perkataan orang Israel di telinga Musa itu intimidasi. Semua perkataan orang Israel di telinga Musa itu tuduhan, ketidakpercayaan, kemarahan, pemberontakan, perlawanan. Semua. Mungkin Alkitab mencatat bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bersungut-sungut. Tapi saya yakin tetap ada baiknya lah pasti. Tapi toh semua yang baik dari Israel tidak bisa dilihat Musa sebagai kebaikan. Kenapa? Satu kejadian yang menekan tombol di hati Musa menimbulkan sebuah trust issue, masalah kepercayaan antara Musa dan umatnya. Ini masalah dua belah pihak. Ini enggak cuma Musa yang bermasalah, tapi bangsa Israel pun bermasalah. Berapa banyak di antara kita yang seringkali sebagai anak buah, kita nggak bisa lihat dan gak bisa percaya apa yang pemimpin kita bilang. Semua yang mata kita lihat, semua yang telinga kita dengar, cuma isinya pemimpin kita jahat, cuma isinya pemimpin kita gak ngerti kita, cuma isinya pemimpin kita mau buang kita, cuma isinya pemimpin kita egois. Dan begitu juga dengan pemimpin yang lihat anak buahmu cuma, pasti ini orang mau intimidasi gue. Ini orang mau ngomel apa lagi? Ini orang tahu busuk-busuknya aku, dia mau ngomongin apa lagi? Dan terjadi trust issue. Perpecahan antara pemimpin dan umatnya. Dan karena hal ini juga, itu yang menimbulkan bangsa Israel harus jalan 40 saling curiga, gak pernah bisa percaya. Satu sama lain, pemimpin dengan anak buah, suami dengan istri, kakak dengan adik, teman dengan teman. Gak bisa percaya. Dan yang timbul, tombol ini dipencet dari dua belah pihak. Dua-duanya tidak pernah bisa sembuh dan semua berantakan. Waktu saya baru masuk penari sekitar 9-10 tahun lalu, Kau Baja yang hari ini di Papua, kalau sedang mendengarkan, halo Kau Baja, saya merindukanmu juga. Kau Baja pernah ajarin saya satu hal. Dalam penari ada satu aturan. Ada satu aturan di penari yang cukup unik lah, itu pegangan saya sampai hari ini. Di penari ada satu aturan yang mungkin banyak dari kita merasa ini peraturan yang aneh. Peraturannya adalah gini, nomor 1,
Pemimpin selalu benar. Nomor 2, kalau sampai salah, balik nomor 1. Itu aturannya. Beneran saudara, itu aturannya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi nari, pemimpinnya salah, ya udah ikutin aja, salah rame-rame. Toh saudara nggak tahu kan gerakan benar salah yang mana? Tapi buat saya, ini adalah satu bentuk ikatan. Satu bentuk kepercayaan yang dibangun. Dan ini ada supaya tombol ini nggak bisa dipencet. Tapi yang jadi masalah banyak dari antara kita seperti bangsa Israel. Mata kita terlanjur curiga, telinga kita terlanjur tidak percaya. Begitu juga dengan pemimpin, kita terlanjur terintimidasi duluan. Mungkin buat beberapa pemimpin yang cuek ini nggak mengganggu. Tapi banyak pemimpin yang cukup berperasaan dan ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Dan gak bisa dipungkiri ini banyak di antara kita. Bahkan mungkin kadang-kadang saya yang begitu, mungkin kadang-kadang kita yang begitu. Engkau yang merasa saya gak begitu, kadang-kadang kita pelakunya. Dan percayalah, itu menimbulkan celah untuk iblis pencet tombol yang ada. Saya lanjutkan, yang ini singkat saja. Salomo, tombol nafsu. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ini udah salah juga. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Ayatnya ada di mana? Keluaran 34 ayat 16. Saya lanjut, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Bahkan dalam bahasa lain, perempuan-perempuan asing dikatakan alien. Yang ini saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang. Tapi saya yakin banyak di hati kita, nafsu juga memotong yang harusnya kita terima. Nafsu gak cuma bicara seks, nafsu gak cuma bicara perzinahan. Simple. Berapa banyak di antara kita yang kalau diperhadapkan dengan satu acara makan-makan, padahal malam itu jadwal puasa, kita pilih mana? Oh ya ini kan acara makan-makan penting, ini ulang tahun kakak saya gitu ya. Mana mungkin saya gak makan? Nafsu apa lagi? Nafsu males. Nafsu tidur. Ya kan Dopak sekarang ada streamingnya. Memang dianjurkan streaming sih. Ya mending streaming. Ya mending online. Kan Alkitab ada audionya, ngapain saya baca? Kan deklarasi penetapan tinggal di play. Ngapain saya baca? Dan nafsu-nafsu yang begitu cepat atau lambat jadi celah untuk iblis pencet tombol di hati kita. Salomo gak langsung jatuh. Salomo cuma nikah awalnya. Pasal selanjutnya Salomo mulai tua, mulai diajakin nyembah dewa A, dewa B, dewa C, Asitoret lah, apalah. Sama kok, awalnya kita cuma malas sekali. Awalnya cuma ya udah puasanya dibayar besok aja sekali. Dan keterusan. Yang terakhir, Petrus, tombol ketakutan. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Menyangkal dalam bahasa aslinya adalah to forget yourself atau lose sight of yourself.
and lose your interest. Maksudnya apa? Waktu ketakutan dipencet, kita lupa kita siapa. Banyak di antara kita pernah didoain engkau pahlawan yang luar biasa, engkau pimpin perang, bla 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 bla. Tapi harinya datang. Hari satu ujian, hari di masa itu menyentuh tombol ketakutan kita. Semua nubuat, gelar, pasukan terdahsyat, pahlawan, pemimpin perang apapun hilang tiba-tiba. Kejadian ini terjadi jauh setelah Petrus disebut batu karang yang teguh. Berarti Petrus tahu kan kalau dia batu karang teguh? Tahu. Sudah dibilang di atas batu karang ini akan membangun gerejaku dan bla bla bla. Apa Hades tidak akan berkuasa atasnya, Matius 16 ayat 18 19. Tahu kan? Tahu. Tapi detik tombol ketakutan dipencet. Lupa semua. Lupa semua. Waktu masalah datang. Masalah ekonomi datang, kau lupa. Kalau engkau pernah menjarah dan kau pernah menang dari masalah. Waktu penyakit datang, kau takut dan kau lupa kalau engkau pernah menghadapi kematian dan kau masih hidup. Berapa banyak ujian, berapa banyak hal yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah kita hadapi hari ini. Tapi bukankah banyak pasukan yang hari ini lupa mereka siapa? Ada orang-orang yang pernah melewati kematian berkali-kali dan hari ini tiba-tiba takut. Ada orang-orang yang kau pernah menang dari masalah ekonomi dan tiba-tiba di tengah masa seperti ini kau takut tiba-tiba. Mungkin anak sekolah kau pernah menang dari pendidikan dan kau takut tiba-tiba. Saya di sekolah saya nggak tahu saya ini digolongkan pintar atau enggak. Kenapa? Karena selama SMP SMA kerjaan saya tidur. Tapi nilai saya bagus. Jadi saya nggak tahu saya pintar atau enggak sebenarnya. Tapi tiba-tiba di hari saya kuliah, ada hari di mana saya stres berat dan saya takut dengan ujian UAS atau apa gitu. Dan kalau dipikir-pikir ya konyol juga ya. Saya SMP, SMA saya ngerjain ujian sekolah itu biasa 1 jam sampai 2 jam. Dan biasanya 30 menit di awal saya tidur. Dan toh nyatanya selesai dan bagus nilainya. Tapi nggak tahu dari mana di saya kuliah saya ketakutan. Banyak di antara kita pernah menang dan tiba-tiba kita takut. Kita pernah menang dari yang lebih berat. Lalu kenapa tiba-tiba kita takut? Simple, tombol ketakutan. Waktu dipencet, itu membuat kita lupa siapa kita yang sesungguhnya. Lalu bagaimana supaya tombol ini gak dipencet? Amsal 4 ayat 23. Ini adalah ayat yang sangat sering dibaca. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Gampangnya gimana? Firman Allah yang hidup berkata, yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Terus gimana jaganya? Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat setelahnya. Oke tidak apa-apa, tetap fokus ke depan. Hadirat Tuhan kuat memang. Gerbang pun bisa terjatuh. Gak apa-apa, tetap lihat ke sini. Kalau saudara baca ayat di atasnya dan ayat sesudah dan sebelumnya, dijelaskan begini, di dalam ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Bahasa Inggrisnya berkata, set telingamu satu tune dengan suara Tuhan. Ini menjawab masalah seperti Musa dan bangsa Israel tadi, betul ya? Masalahnya di telinga, penuh kecurigaan. Amsal bilang, set satu tune
dengan Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Selanjutnya, 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bahasa Inggrisnya berkata, penuhi pikiran dengan firman sampai itu masuk di roh. Lanjut, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bahasa Inggrisnya berkata, dari situ keluar radiasi kesembuhan sampai yang paling dalam. Lanjut, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah pancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bahasa Inggrisnya berkata, jauhkan gosip. Gosok makin sip, jauhkan yang begitu. Lanjut, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata lagi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jawabannya apa? Bagaimana cara menjaga hati? Simple. Jagalah semua panca inderamu. Mata, telinga, mulut, hidung. Kita rutin pengurapan, betul? Habis perjamuan, sisakan anggurnya, kasih minyak, pengurapan. Kalau saudara pikir ini rutinitas, kalau saudara pikir ini sekedar, ya udah biar aman. Enggak. Tidak seringan itu artinya. Arti dari pengurapan yang saudara terima, itu menutup semua pintu untuk iblis masuk dan pencet tombol di hati yang tadi. Sekali lagi saya ulangi, semua pengurapan yang kita terima di mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, itu menutup semua pintu untuk iblis masuk dan pencet tombolnya. Cara yang selanjutnya, berani percayakan punggungmu pada saudaramu. Kenapa? Seringkali iblis masuk dan kita gak sadar. Tapi jangan salah, teman-teman kita bisa sadar. Kau marah-marah gak jelas gitu ya, mungkin belakangan penari-penari melihat saya begini. Kau marah-marah gak jelas, teman-temanmu tahu kok. Engkau gak percaya dengan pemimpinmu, percayalah ada saudaramu yang sadar engkau lagi begitu. Engkau lagi ketakutan, engkau stres berat, percayalah ada saudaramu yang tahu keadaanmu hari ini. Tapi balik, yang jadi masalah, engkau pilih curiga dengan saudaramu atau engkau beranikan diri untuk percayakan punggungmu kepada mereka. Dan yang terakhir, tergantung siapa yang pencet tombolnya. Kalau iblis yang pencet, berantakan. Tapi kalau Tuhan yang pencet, semua jadi luar biasa, mulia dan baik adanya. Amin. Dan ini yang saya mau ajak kita lakukan. Ini yang saya mau ajak kita lakukan. Sekarang saudara boleh ambil minyaknya. Dan setelah ini kita akan sembah Tuhan. Nah di tengah penyembahan, saudara ambil minyakmu, urapi panca indera saudara-saudaramu. Oke? Di tengah penyembahan, saudara ambil minyakmu, saling mengurapi panca indera. Kenapa? Kalau kita yang mengurapi, sebentar saudara belum doa, bentar ya. Kenapa? Kalau kita yang mengurapi, kita terlalu biasa. Pokoknya urut dari kepala, mata, hidung, telinga, mulut kan gitu ya. Terlalu rutin. Tapi biarkan teman kita yang mengurapi sebagai bentuk kita mempercayakan punggung kita kepada saudara-saudara kita. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan.